Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita, kajian tentang kitab Tanqihul Qaul Al-Khatifi fi Syarhi Lughul Hadithi karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita melanjutkan kajian yang tertunda. Semalam kita membahas masalah fadilah ilmu dan ulama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti judulnya fadilah ilmu dan ulama yang kedua. Ada beberapa hadis lagi, sekitar 3 hadis lagi insyaallah kita akan tuntaskan. Nanti pertemuan berikutnya insyaallah kita bahas tentang fadilah saum, fadilah puasa. Baik, kita lanjutkan. Kita baca Fatihah dulu untuk pengarang kedua kitab. Pertama pengarang kitab Lughul Hadis dan pengarang kitab syarahnya yaitu Tanqihul Qaul. Untuk keduanya kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'a bi ulumihi fi darain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayusalliya alfa raka'atin tatawu'an. Man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab tentang ilmu. Katakanlah sekarang kita sedang belajar fadilah ilmu dan ulama, satu bab saja. Ya'malu bihi, setelah belajar ilmu tentang fadilah ilmu dan ulama ini, ya'malu bihi, mengamalkan dengan apa yang sudah kita ketahui tersebut. Aulam ya'mal, atau tidak mengamalkan bihi, dengan yang sudah kita ketahui tersebut, tidak diamalkan. Setelah ngaji satu bab, diamalkan atau tidak diamalkan, kana afdalu min ayusalliya alfa raka'atin tatawu'an, maka orang yang belajar satu bab itu, diamalkan atau tidak diamalkan, itu pahalanya lebih utama, lebih besar, lebih hebat min ayusalliya, ketimbang ia melaksanakan sholat alfa raka'atin tatawu'an, sholat 1000 rakaat. Enggak mungkin kita melaksanakan 1000 rakaat ya. Tapi dengan insyaallah dengan kita belajar ilmu, satu bab saja, diamalkan atau tidak diamalkan, maka kita mendapatkan keutamaan lebih baik, lebih hebat daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarah hadis ini dengan perkataannya, wa hadza yadullu ala anna al-ilma asyrafu jauharan min al-ibadati. Kata beliau, ini menunjukkan
ala annal ilma, bahwa sesungguhnya ilmu itu asyrafu, lebih mulia, jauharan minal ibadati, lebih mulia, semulia-mulianya mutiara gitu, minal ibadati, dibandingkan dengan ibadah. Jadi antara belajar dengan beribadah itu pahalanya jauh, ya. Pahalanya lebih besar belajar ilmu daripada ibadah. Ini makna hadis tadi. Makanya dalam hadis itu belajar satu bab tentang ilmu, diamalkan atau tidak diamalkan, itu pahalanya lebih besar daripada beribadah 1000 rakaat, sholat 1000 rakaat. Kenapa? Kalau ibadah itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kita belajar ilmu, ya, ilmu itu insya Allah suatu saat akan diamalkan, akan disampaikan kepada orang yang membutuhkannya. Itu pasti suatu saat. Maka pahalanya luar biasa. Walakin, kata beliau, walakin la budda lil abdi minal ibadati ma'al ilmi. Akan tetapi la budda, mesti, harus, kalau kata orang sudah itu kudu, ya, wajib, lil abdi, bagi seorang hamba, bagi kita semua, minal ibadati, dari beribadah, mal ilmu, disertai dengan ilmu. Jadi ketika kita beribadah mesti, wajib, harus dengan ilmu. Dalam kitab Matan Zuba dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa menggunakan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita sholat nggak tahu rukun-rukunnya nggak dikerjakan, batal. Tidak baca Fatihah misalnya, batal secara otomatis. Atau tidak ruku, ya, ruku itu kan salah satu rukun daripada sholat, ya, habis baca Fatihah langsung sujud, nah itu batal, ya. Maka walakinna la budda, kata Syekh Al-Bantani, walakinna la budda lil abdi min ibadati min ilmi, mesti, harus, kudu, setiap orang yang beribadah itu mesti punya ilmu. Wa illa di sini, wa illam, ya, wa illam ta'bud ma'al ilmi, ini singkatan wa illa. Wa illa, dan apabila ketika beribadah itu tidak menggunakan ilmu, kana alaihi, kana ilmuhu haba'an manthura, maka orang yang beribadah tanpa ilmu itu, ya, ibadahnya itu seperti haba'an manthura itu, ya, seperti debu yang dihamburkan. Kama ruya, sebagaimana diriwayatkan, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min alimin la ya'malu bi ilmihi illa najallahu ruhahu ala ghairi syahadati. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa nih ancamannya. Ma min alimin, tidak ada dari seorang alim, la ya'malu, tidak mengamalkan, bi ilmihi, dengan ilmunya. Dia punya ilmu tapi ilmunya itu tidak diamalkan. Ini khusus bagi orang alim. Illa, kecuali, nazallahu ruhahu, Allah mencabut ruhnya, ala ghairi syahadah, tanpa mengucapkan syahadat. Jadi tidak bisa dia mengucapkan syahadat ketika meninggal dunia. Tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Dan dalam kitab Matan Jubat juga dijelaskan. Jadi Matan Jubat itu kitab fikih yang dinazamkan. Ya, kitab fikih yang dinazamkan. Fa'alimun lam ya'malan bi'ilmihi mu'adzabun min qabli ubadin wasan. Kalau tadi kuna kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa menggunakan ilmunya, amalnya tidak diterima. Nah, sekarang dia sudah punya ilmu nih. Ilmunya tidak diamalkan. Maka dalam kitab Matan Jubat, fa'alimun lam ya'malan bi'ilmihi mu'adzabun min qabli ubadin wasan. Fa'alimun, orang yang alim, lam ya'malan, tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun, dia disiksa di api neraka, diadab di api neraka, min qabli ubadin wasan, sebelum penyembah berhala itu diadab. Ancaman luar biasa, ya, bagi orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Alim itu satu orang alim, kalau banyak berarti ulama, makanya alim ulama, ya. Lanjutan hadis tadi, wa nadahu munadin minas samai, dan menyeru munadin, orang yang menyeru, ya. Wa nadahu munadin, menyeru kepada orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu. Wa nadahu, menyeru hu, kepada orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu, munadin, orang yang menyuruh, minas samai, dari langit. Dari langit ada suara dari langit menyeru. Menyerunya ditujukan kepada orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu. Ya fajiru, wahai orang yang fajir. Orang yang fajir. Fajir itu ya, bisa dikatakan pelacur bahasanya, ya, fajir itu. Orang yang pelacur, orang yang hina. Makanya pelacur dikatakan fajir, pelacur, hina. Wahai orang yang hina, khasaratid dunya wal akhiratu, sungguh merugi dunia dan akhirat. Khasirat ini maknanya du'iyah, ya, mana du'iyah, tapi mendoakan keburukan. Sungguh merugi dunia dan akhirat. Kata suara dari langit. Wa'an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, Umar berkata, jadi hadisnya dari Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innal alima, sesungguhnya orang yang alim, idza lam ya'mal bi'ilmihi, apabila tidak mengamalkan dengan ilmunya. Apabila orang alim itu tidak mengamalkan dengan ilmunya, la'anahu al-ilmu min jawfihi. La'anahu al-ilmu, ilmu itu melaknatnya, min jawfihi, dari dalamnya, dari dalam perutnya itu dihina. Ilmu itu sendiri menghina kepada orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Wa yal'anuhu kullu syai'in tala'at alaihi syamsu. Masyaallah. Wa yal'anuhu, dan melaknatnya, kullu syai'in, setiap sesuatu, tala'at, yang muncul, alaihi, di atasnya, asyamsu, matahari. Jadi matahari yang muncul itu pun melaknat orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Ini umum sifatnya nih, ya. Dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Wabil khusus ilmu agama. Ada lagi satu hadis, ya, yang terkait masalah ini juga. Man su'ila ilman fakatamahu alzamallahu yaumal qiyamati bilizami minan nar. Man su'ila ilman, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamu, ia menyembunyikan ilmunya itu, menyembunyikan ilmunya itu. Ditanya tapi tidak mau jawab, ya, atau
Pokoknya nggak mau jawab lah gitu ketika ditanya. Fakatamu, dia menyembunyikan ilmu yang dia miliki, tidak mau jawab ketika ditanya. Alzamahu Allahu yaumal qiyamati bilizaminan nar. Maka Allah SWT alzaman, mengundalikan, ya, mengalungi, ya, mengalungi lehernya dengan kalung yang terbuat daripada api neraka. Berat sekali ini ancaman bagi orang yang punya ilmu ini. Makna suila di sini juga bisa jadi diundang, diminta ngisi pengajian, nggak mau datang. Itu termasuk di dalam itu ada udzur syar'i. Kalau ada udzur syar'i boleh, ya. Karena seharusnya seorang dai itu tidak mesti diundang baru ngisi pengajian. Tapi yang terbaik adalah seorang dai itu mencari sasaran, mana di tempat-tempat yang belum tersentuh dengan pengajian. Nah, didatangi. Ini kan saya ngajar di sini kan enggak diundang nih sebenarnya, ya. Kita sampaikan keinginan kita di dalam rapat dan alhamdulillah disetujui oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah, dan kalau bisa ya dibuatlah. Ya, dibuat seperti ini gitu. Alhamdulillah telah terlaksana. Gitu ya. Maka kita doakanlah ya orang-orang alim ini, semoga dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Wa taktubu al-khafadatu. Wa taktubu al-khafadatu. Dan malaikat hafadhah mencatat, menulis. Ya, malaikat hafadhah ini khusus menulis amalan-amalan manusia, baik amalan baik maupun amalan buruk. Ya. Malaikat hafadhah itu diantaranya adalah malaikat raqib dan atid. Itu malaikat hafadhah termasuk di dalamnya. Wa taktubul hafadhatu, dan malaikat hafadhah mencatat kulla yaumin, setiap hari, khatman ala sahifatihi, sebagai penutup, ya, khatman sebagai penutup ala sahifatihi, dalam buku catatannya. Apa dalam buku catatannya itu? Ini ngeri nih. Ditulis dalam buku catatan malaikat hafadhah, hadza abdun ayisun. Hadza, ini dia, abdun ayisun, hamba yang berputus asa, min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dicatat di buku catatan penutupnya itu. Ya, wa taktubu al-hafadhatu kulla yaumin, setiap hari. Setiap hari dicatat oleh malaikat hafadhah, khatman ala sahifati, di buku terakhir, ya. Catatan malaikat hafadhah itu tulisannya hadza abdun aisun min rahmatillah. Ini dia hamba yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Abdallah. Ini masih lanjutan dari tadi. Ya Abdallah, wahai hamba Allah. Ya mudayyi'a, wahai orang-orang yang menyia-nyiakan hukuk sayyidi, hak-hak sayyidi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man la ya'malu bi ilmihi, wahai orang yang tidak mengamalkan dengan ilmunya. Alaika la'natullah, atas laknat Allah Subhanahu wa taala. Berat nih, ya, punya ilmu tidak mengamalkan. Fa idza mata, apabila dia mati, naza'allahu, Allah mencabut ruhnya ala ghairi syahadati, mencabut ruhnya ala ghairi syahadati, tanpa bisa mengucapkan kalimat syahadat. Jadi kalau tidak mengucapkan kalimat syahadat berarti yakhruju minad dunya bi ghairi iman, meninggal dunia tanpa membawa iman. Surah Fatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yukhramul mautu 'alal iman,
Wa yukramu al-mautu, dan diharamkan kematiannya alal iman, atas keimanan. Yakhruj minad dunya biwai iman, tadi keluar dari dunia tanpa membawa iman. Hadis berikutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman, barang siapa yang berziarah kepada orang alim. Kalau sudah dengar kata-kata ziarah, itu kekuburan ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi berkunjung ke rumah sahabat, ke rumah teman, ke rumah keluarga, itu juga bahasa Arabnya ziarah. Jadi tidak hanya kekuburan aja. Cuman karena sudah jadi budaya, sudah jadi tradisi, kalau ziarah itu ya kekuburan. Jadi kalau saya bilang begini, yuk kita ziarah ke rumah Ustaz Endang, itu disalahkan itu. Wah, kok ziarah ke rumah Ustaz Endang bukan ke kuburan ya? Padahal ziarah itu berkunjung artinya, ya. Manzaru aliman, barang siapa yang mengunjungi seorang alim, seorang aja nggak banyak-banyak, ya. Manzaru aliman, barang siapa yang mengunjungi seorang alim, faka'annama zarani, maka seperti dia mengunjungiku. Ku di sini siapa nih? Nabi Muhammad. Jadi kata Nabi, barang siapa yang mengunjungi seorang alim, faka'annama zarani, maka seolah-olah seperti zarani, ia mengunjungiku. Kalau mau mengunjungi Rasulullah, ongkosnya mahal, harus pergi umroh dulu. Nah, kalau pergi haji mungkin agak repot ya, pergi umroh paling tidak. Mudah-mudahan akhir Maret ini dibuka. Ongkosnya mahal. Ini kalau berkunjung kepada Rasulullah SAW, berarti kan harus ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ya. Tapi bisa diganti dengan berziarah kepada seorang alim, itu mirip seperti berziarah kepadaku, berziarah kepada Rasulullah SAW. Habis ini nanti banyak yang berziarah ke orang alim, mudah-mudahan. Amin. Ya, Ustaz Endang, Ustaz Arvin, Ustaz Mas'ud, Ustaz Harun, Ustaz Aris, Ustaz Darusman, Ustaz Arvin juga insya Allah. Semuanya dikunjungi nanti. Wa man safaha aliman, dan barang siapa yang menyalami seorang alim. Nah, ini gara-gara corona nggak mau nyalami orang alim. Ya, salaman corona sekarang. Ya. Wa man safaha aliman, dan barang siapa yang menyalami aliman, seorang alim, faka'annama safahani, maka seolah-olah seperti dia menyalamaniku, salaman dengan Nabi. Siapa yang salaman dengan seorang alim, maka ia seperti bersalaman denganku. Nah, ini sulit, ya. Sofaha berjabat tangan ini, ya. Bukan bersalaman mengucapkan assalamualaikum, bukan. Kalau mengucapkan assalamualaikum bahasanya salaman ya. Kalau salama itu mengucapkan salam. Ya. Kalau sofaha bersalaman, berjabat tangan. Bedanya. Wa man jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk aliman dengan orang alim, mudah-mudahan kita termasuk duduk dengan orang alim. Ya, kita tidak mengaku orang alim, tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang alim, duduk dengan orang alim lagi. Wa man jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk aliman dengan seorang alim, satu orang aja, faka'annama jalasani fid dunya, maka ya seperti duduk denganku di dunia. Wa man jalasani fid dunya, dan barang siapa duduk denganku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka saya dudukkan dia besertaku pada hari kiamat. Ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, saya dudukkan dia ma'i besertaku yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi duduknya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya kita ya mengaji. Wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara 'aliman." Diulang lagi ya. Tapi hadis kesananya berbeda gitu. "Man zara 'aliman." Barang siapa yang mengunjungi seorang alim, faqad zarani, maka sungguh dia telah mengunjungiku. Ini kata Anas bin Malik ya. Hadis riwayatnya dari Anas bin Malik. Wa man zarani wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mengunjungiku, man zara aliman faqad zarani, barang siapa yang mengunjungi seorang alim, maka sungguh dia telah mengunjungiku. Wa man zarani, barang siapa yang mengunjungiku, wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku, tentu pada hari kiamat. Dan sekarang untuk mendapatkan syafaat itu tiap waktu insya Allah kita bisa mendapatkan syafaat. Setiap azan dikumandangkan kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dengan catatan ketika mendengar azan, ini perlu saya sampaikan lagi. Ketika mendengar azan, maka dikecup kedua jempol kita. Nah, setelah itu diletakkan ke kedua mata. Setelah itu membaca doa marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata ayuni nabika ya Rasulullah. Udah saya tulis di situ di papan pengumuman. Kalau sudah melakukan hal seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW, fa ana syafi'uhu. Saya memberikan syafaat kepadanya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wa qaiduhu, saya menuntunnya ilal jannah, kepada surga. Jadi setiap azan kita dapat syafaat dari Nabi, insya Allah. Cuman kadang-kadang lupa. Tadi azan maghrib saya lupa juga tadi. Nah, azan isya jangan sampai lupa ya. Hadisnya man sami'a nidaa, barang siapa yang mendengar azan, qabbala ibhamaini, kemudian mengucupkan kedua jempolnya, dikecup kedua jempolnya, fawadha'a ala ainaihi, diletakkan ke kedua matanya, kemudian waqala mengatakan marhaban bi dzikrillah ta'ala. Kita sama-sama ya. Marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata ayuni nabika ya Rasulullah. Nah, itu aja, itu amalannya itu aja, enggak banyak-banyak. Ya, kecup jempol, letakkan ke kedua mata, mengucapkan marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata ayuni nabika, pahalanya, ganjarannya dapat syafaat dari Nabi pada hari kiamat, kemudian dituntunnya ke surga. Ulang lagi nih. Satu hadis lagi. Wa kana lahu. Oh, lanjutan tadi belum selesai ya. Belum selesai tadi hadis tadi. Wa man zarani wajabat lahu syafaati, barang siapa yang menziariku, mengunjungiku, wajib baginya mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat. Wa kana lahu bi kulli khutwatin ajru syahidin, dan adalah baginya bi kulli khutwatin, setiap langkahnya, kan kita melangkah tuh. Kalau mengunjungi seorang alim melangkah. Kalau dengan Honda gimana? Dengan kendaraan gimana? Berarti putar rodanya lah, itu kira-kira. Ya, bi kulli khutwatin ajru syahidin, setiap satu langkah pahala satu orang syahid. Masya Allah, luar biasa ya. Wa kana lahu bi kulli khutwatin ajru syahidin, setiap langkahnya bagi orang yang mengunjungi orang yang alim itu pahala satu orang syahid. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man zara aliman, barang siapa yang mengunjungi seorang alim, dhamantu lahu 'ala Allahi al-jannata, maka saya menjamin lahu baginya atas Allah SWT, jaminannya adalah surga. Siapa yang mengunjungi seorang alim, saya jamin, jaminan atas Allah SWT masuk surga maksudnya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Ali qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man zara aliman, barang siapa yang mengunjungi seorang alim, ai fi qabrihi, ini di kuburan kunjunginya, ziarah kubur. Jadi ada dalilnya, ya, ziarah kubur ke seorang alim itu ada dalil. Ini dalilnya, ya, enggak bid'ah gitu. Man zara aliman, barang siapa yang mengunjungi seorang alim, ai fi qabrihi, yakni mengunjunginya di kuburannya, berarti ziarah kubur. Tsumma qara'a indahu ayatan min kitabillah, setelah mengunjungi kuburannya, tsumma qara'a, dia membaca, indahu, di sisi kuburan itu, ayatan, ayat, satu ayat ini disebutnya nih, ayatan, satu ayat, min kitabillah, dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Bukan ayatin. Kalau ayatin beberapa ayat, ini ayatan, satu ayat aja. Min kitabillah, dari kitab Allah Subhanahu wa taala. A'ta'allah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya bi'adadi khutwatihi, kusuran, hitungan satu langkahnya itu, bi'adadi khutwati, dengan hitungan satu langkahnya itu, kusuran, satu gedung. Masya Allah, ya. Ziarah ke kuburannya, baca satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin satu ayat. Kalau satu ayat, kalau Fatihah berarti Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Al-Baqarah berarti Alif Lam Mim. Kan enggak mungkin satu ayat. Ya kan? Maka Allah berikan dari setiap satu langkahnya itu kusuran, satu gedung, fil jannati, di dalam surga. Wa kana lahu bi kulli harfin qara'ahu ala qabrihi qaslun fil jannati, dan setiap huruf yang dia baca, wa kana lahu, dan adalah baginya, bi kulli harfin, setiap satu huruf, qara'ahu, yang ia baca, ala qabri, di sisi kuburan orang alim itu, qaslun, dikasih satu gedung, satu hurufnya. Bayangkan, kalau Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, berarti 19 gedung. Ini murah pahala Allah nih, ya. Allah menghambur-hamburkan pahala. Jadi satu huruf yang kita baca itu Allah kasih satu gedung, bukan satu ayat lagi. Di mana? Fil jannati, sayangnya nggak di dunia, fil jannati, di surga. Wah, kalau di dunia ini berlomba-lomba, ya. Sayangnya di surga, nanti di surga gitu ya. Di dunia mudah-mudahan lah paling tidak punya kerumahan, ya. Gedungnya pun min dahabin, dari emas. Kata fi Riyadhis Shalihin, demikian ini dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kalau kita ingin dibangunkan rumah di surga, ada juga amalan lainnya. Amalan lainnya itu adalah membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Dapat tuh ini gedung di surga, ya. Man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 marrat, 10 kali baca qul huwallahu ahadnya, bana wa baitan fil jannah, maka Allah bangunkan rumah di surga. Masya Allah, 10 kali baca apa namanya, baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ini jarang juga kita amalkan, ya. Tapi kalau 3 kali seperti menghatamkan Al-Quran, itu tingkatannya. Kalau 3 kali baca Al-Ikhlas, pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Man qara qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, fakannama khatamal Quran, maka ia seperti menghatamkan Al-Quran. Tapi jangan sampai enggak ikut program one day one juz. Nggak usah ikut program one day one juz lah gitu. 1 hari 1 juz cukup aja, baca 3 kali udah khatam.
seperti ya, ingat seperti. Pahalanya tentu berbeda. Dengan menghatamkan 30 juz Al-Quran itu berbeda dengan membaca 3 kali Al-Ikhlas. Hanya seperti saja. Ini menunjukkan keutamaan surah Al-Ikhlas itu sendiri gitu. Itu saja barangkali kita anggap sudah selesai kajian kita tentang fadilah ilmu dan ulama. Besok malam ya kita lanjutkan dengan fadilah saum ya. Minta tolonglah ke Ustaz Dang atau Ustaz Harun lah ya untuk melanjutkan malam besok ya, besok malam. Karena saya ada rapat dengan masalah itu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.